Jadi itu selamat datang di channel Motomobi. Subaru Outback, yes, bikin kesel. Karena ini adalah WRX wagon kami. Tadinya kami pikir Subaru Outback ini adalah merupakan yang wagon, WRX wagon, yang ditinggiin, di crossoverin. Ternyata banyak sekali perbedaan, detail-detail bodi juga banyak sekali perbedaan, bentuk kap mesin jelas berbeda. Ini ada air scoop-nya karena berturbo, ini tidak ada turbo karena mesin 2500 cc biasa jadi nggak pakai air scoop. Moncongnya juga berbeda jauh, kalau dilihat dari samping juga sebenarnya berbeda. Makanya kalau ngelihat Outback itu kelihatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan WRX wagon. Tapi apa yang bikin kesel? Nonton video ini sampai habis ya. Video ini sebenarnya terfokus ke sini, cuma kebetulan karena kami ada WRX wagon, sekalian kita bandingkan sedikit. Sama-sama menggunakan Subaru Global Platform, jadi segala Subaru yang lahir di bumi ini kecuali BRZ memakai Subaru Global Platform. Jadi platformnya itu sama semua. Sehingga bentuk suspensinya itu, kaki-kakinya itu mirip-mirip semua kecuali ada penyesuaian sedikit. Seperti dudukan arm di bawahnya, ini mobil ini sama ini bedanya, ini kayak seperti diganjel, dipanjangin sedikit jadi lebih tinggi. Namun sebenarnya wheelbase-nya lumayan berbeda antara Outback dengan WRX wagon. Kita ke belakang. Belakangnya juga memang ya berbeda jauh ya. Ya memang secara bentuk kami jauh sekali lebih suka WRX wagon. Cuma ternyata nyetirnya nanti pas bagian nyetir kami jelaskan satu persatu ya. Kami ingin di wagon kami itu ada semacam roof rail, karena yang ini sudah ada. Ini sekarang lagi jadi roof bar. Kita bisa ubah-ubah sedikit. Jadi ini ceritanya bisa dibuka begini, dicopot. Nah tuh ujungnya karat, jadi aman. Jadilah ini roof rail. Praktis ya, lucu ya, kreatif sekali gitu. Kami sudah banyak menjelaskan di video first impression review, jadi kami tidak mau detail-detail lagi menjelaskan tentang mobil ini, lebih fokus ke bagian nyetir. Tapi kami tetap jelaskan sedikit detail-detailnya yang kami rasakan setelah megang mobil ini selama beberapa hari. Ya, ini ada tutupan nih. Ya, tutupan yang bisa ditaruh begini. Ya, bisa juga ditutup buka. Nah, bisa juga ditaruh di atas begini nih. Nah, gini untuk bawa barang yang lebih besar. Namun sebenarnya kalau ditaruh yang nanjak begini, itu sangat menghalangi pandangan dari driver, bahkan dari spion tengah. Ini nutupin setengah, sama sekali nggak berguna ngeliat ke belakang jadinya. Ada subwoofernya di belakang, Harman Kardon. Sementara di wagon nggak ada. Bagasinya jauh lebih luas ini, karena memang panjang totalnya walaupun agak mirip, tapi wheelbase-nya tuh terpanjangan ini sih. Di bawah ada ban serep full size. Di sini ada ban serep full size juga. Tapi ini masih mechanical ya. Kalau yang sana udah pakai jari ngelipet jok belakang. Sekarang duduk belakangnya. Karena wheelbase-nya juga lebih panjang, jadi ini lebih lega ya ruangannya, dan lantainya juga kayaknya lebih ke bawah, lebih rendah lagi. Ini ground clearance-nya juga lebih tinggi, joknya juga lebih empuk ya, bukan berarti lebih enak sekali, nggak lebih enak, cuma nggak lebih enak banyak untuk urusan jok belakangnya. Tapi ini ada tuas tarikan, bisa ditidurin lagi begini. Armrest-nya lumayan gede, intinya belakangnya lebih gede, headroom-nya juga lebih lega. Kantong-kantong penyimpanan ada 2 lantai. Gue colokan USB biasa. Tapi intinya mobil ini duduk belakangnya lebih enak walaupun tidak banyak. Enak sekali sih intinya. Wheelbase panjang jadi lega gitu loh. Dan joknya tuh kulit semua. Kalau wagon belum kulit. Walaupun udah STI itu belum kulit. Heran.
Terus duduk di driver side-nya. Memang kalau di wagon tuh lebih rasa selonjor, lebih rasa sport gitu. Tapi bukan berarti ini tidak enak. Ini posisi nyetir tuh enak, pas ya. Setirnya tetap ada melengos sedikit, ngarah ke sisi luar. Tapi kayaknya nggak separah WRX wagon. Itu bisa kita ukur sih sebenarnya. Tapi malas ya kan. Sama bisa mendeteksi muka kita juga, bisa di save dengan posisi settingan terakhir kita. Nah, di sini ada shortcut auto start stop engine pada menu luarnya. WRX wagon tuh kami nyari-nyari kenapa nggak ketemu ya, nambah shortcut begituan. Dia ada tambahan banyak gitu yang bisa dipilih. Ini memang sama-sama symmetrical all wheel drive, tapi karena ini crossover jadi bisa dipilih dirt, snow, deep snow. Itu banyak pilihan-pilihan seperti itu. Dan ini langsung ada hill descent controlnya hidup. Dan ini ternyata bisa wireless Apple CarPlay ya kan. Layout di dashboard ada beda-beda sedikit, seperti rem tangan jari itu ada, kalau di wagon tuh ada di belakangnya shifter, ini kalau ini ada di depan. Interiornya tuh seperti lebih lega juga, wagon tuh lebih sempit, tapi membuat ini jadi mobil yang lebih nyaman di interiornya ya kan. Ini ada sunroofnya, bisa dibuka tuh, kan bisa buat kampanye kalau mau nyalek ya. Kami kayaknya muat ya sekurus ini ya, kayaknya muat ya. Ah tuh, muat. So buat nyalek cocok. Ya semuanya sudah dijelaskan di first impression review, jadi kita langsung jalan saja. Mobil masih baru sekali, itu baru 400 km. Pas kami ngambil kayaknya nggak nyampe 300. Kita jalan. Sebelum kita jalan, kita nyalakan audio dulu. Tapi sayang sekali kena copyright. Yang pasti di Outback ini audionya lebih bagus dibandingkan dengan WRX wagon yang standar. Tapi setelah kami modifikasi, wagon kami itu sekarang lebih enak audionya. Nah, ini Outback dapat audio Harman Kardon yang enak suaranya. Heran. Nah, ketika jalan naik mobil ini langsung terasa bahwa Outback ini rasanya lebih mahal dibandingkan dengan WRX wagon. Pertama, kekedapannya, mobil ini terasa lebih kedap, namun itu hanya perkiraan aja ya, karena mungkin road noise-nya itu lebih rendah di sini, lebih tidak terdengar suara road noise dibandingkan dengan WRX wagon. Jadi mungkin rasa motor-motor ini lebih kedap. Aduh, itu mobil ngapain? Aduh. Dan karena posisi duduk kita lebih tinggi, itu mungkin lebih gampang emosional ya. Kalau ada yang nggak benar di jalan, lebih rasanya pengen gitu. Ada auto start stop engine. Matiin gampang, udah ada shortcutnya. Di wagon kok nggak ada ya shortcut itu. Terus kemudian ada auto vehicle hold juga, ada shortcutnya juga. Jadi lagi lampu merah tinggal lepas rem aja, nggak usah ngeloyor. Kalau misalnya di wagon itu mesti masuk ke dalam menu untuk menyalakan auto vehicle hold ya. Kalau di mobil lain populernya dengan nama auto hold. Ini mobil kacanya bening sebening-beningnya ya, jadi suka banyak orang yang ngeliatin ke mobil ini. Mungkin yang nyetir ganteng, itu bisa juga. Yang pasti mobil ini nggak terlalu semencolok wagon ya. Kalau wagon itu udah langsung ganteng aja gitu. Kalau ini nggak. Bentuk dari crossover ini sebenarnya ada anehnya, karena mobilnya pipih tapi tinggi, mengingatkan kami pada apa tuh namanya, Volvo V70 cross country, atau dulu ada juga namanya Audi Allroad. Di WRX memang kalau di sedannya itu keras sekali suspensinya, apalagi yang versi basic kayak Bung Fitra punya. Kalau di WRX wagon kami itu suspensinya jauh lebih lembut, lebih empuk, lebih nyaman.
Tapi setelah merasakan mobil ini, kami rasakan di WRX Wagon kami itu agak kurang nyaman jadinya. Karena mobil ini nyaman sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan Subaru Forester kok rasanya seperti nyaman Outback. Sayang sekali kalau lagi panas-panas nih gara-gara kaca bening nggak ada pendingin jok. Namun AC-nya itu dingin. Ini Subaru ngeset untuk Indonesia nih, AC-nya super dingin. Haha, enak. AC-nya bagus. Ini Jakarta nih trafiknya lagi agak longgar. Mungkin sebagian kantor itu work from home, dan sebagian sekolah seperti salah satu sekolah anak kami itu sekolah di rumah. Jadi jalanan agak longgar dalam rangka KTT ASEAN. Tingkat polusi tahu-tahu turun. Tapi mungkin juga ada perubahan arah angin atau anginnya lagi kenceng. Ya mungkin gara-gara itu polusinya jadi agak kurang dari biasanya. Kita ngelewatin polis tidur kecil. Empuk. Lewat lagi. Empuk. Dan ini keempukannya menurut kami bukan karena ban yang lebih tebal ya dibanding dengan WRX Wagon ya. Ini mungkin karena setup suspensinya juga dibikin travel yang bisa lebih panjang, maka dikasih suspensi yang lebih empuk. Kemudian setirnya, rasa setirnya itu ini memang tidak sedirect WRX Wagon, tapi ini rasa setir yang lebih nyaman, lebih mahal rasanya setirnya. Kemudian rasa rem dan lain-lainnya mirip-mirip lah. Nah joknya kalau itu kan di Wagon kan STI, lebih sporty. Kalau ini lebih nyaman. Tapi kami tetap lebih suka joknya STI sih. STI WRX Wagon. Nah ngeliatin jalan sempit, mobil ini terasa lebih lebar juga. Tapi terkompensate dengan tingginya mobilnya gitu loh. Jadi lebih pas. Nah, kena jalan-jalan jelek tuh kedengeran karet-karet pintu tuh ada kriet-kriet dikit. Halus sih suaranya, cuma masih terdengar. Di Wagon juga kadang-kadang masih kedengeran seperti itu. Ya itu tipikal bodinya Subaru mungkin. Tapi nggak terlalu mengganggu. Gak semacet biasanya loh. Biasanya jam segini di sini tuh berhenti. Jauh sekali ya. Kestabilan. Miring, ya setirnya agak kurang direct dan mobilnya cukup miring, tapi lumayan stabil. Walaupun tidak sestabil WRX Wagon. WRX Wagon itu ternyata beda lap time-nya sama yang manual. Model punyanya Bung Fitra tuh nggak jauh beda. Stability controlnya main, sampai main. Ban tebelnya tidak didesain untuk manuver macam itu ya kan? Ketika di tol sudah santai-santai, kita bisa menghidupkan Adaptive Cruise Control ADAS. Ini chase car kita pakai WRX Wagon, ganteng sekali ya. Sayangnya Outback ini agak kurang ganteng menurut kami ya. Ada anehnya itu yang tadi kamu bilang, nggak sesuai kriteria selera kami. Tapi ini jalan beton, mobil ini tuh bisa dinikmati sekali, enak sekali. Ini di jalan beton ini, jalan beton yang sama. Ini ngomong ke kamera agak susah kalau misalnya di dalam WRX Wagon tuh berisik sekali. Nggak tahu kenapa tuh, dari mungkin peredaman dari wheel arch-nya, atau mungkin bannya, atau mungkin tipikal suspensinya yang bikin itu berisik. Ini tuh halus, suspensinya halus, suaranya halus, noise-nya nggak banyak masuk. Ada penerangan dari atap, moonroof. Intinya mobil ini rasanya lebih enak, suspensinya lebih enak, lebih nyaman, dan ada rasa lebih mahalnya dibandingkan dengan WRX Wagon.
Ini mobil warna hero colornya ya. Kalau pakai warna ini, interiornya tuh warna tan seperti ini. Bagus sih, nggak terlalu norak. Kemudian kalau warna hitam juga dapat warna interior seperti ini. Kalau warna lainnya dapat warna interior hitam semua. Yang hitam juga pasti malah kelihatan lebih mewah. Tapi apakah boros? Ya kurang lebih sama seperti Forester lah. Nggak bisa dibilang hemat sama sekali. Kecuali kalau jalan ke luar kota. Keluar kota ini lumayan hemat. Ya, symmetrical all wheel drive itu pasti ada losses energy yang lebih besar dibandingkan dengan front wheel drive atau rear wheel drive. Untuk perjalanan keluar kota, definitely kami milih naik Outback dibandingkan dengan WRX Wagon. Walaupun WRX Wagon itu juga salah satu yang terenak yang pernah kami pakai untuk keluar kota ya. Tapi ini mobil lebih enak lagi. Mungkin dibandingkan dengan Forester dan XV dan Subaru lainnya, ini yang paling enak menurut kami ya. Dengan harga tidak sampai 800 juta, WRX Wagon itu harganya 1 miliar lebih untuk yang TS. Tapi pada Outback kita mendapatkan lebih. Kecuali beberapa hal kesportan yang ada dalam WRX Wagon. Suspensinya adaptif di Wagon ya. Kemudian yang paling berharga menurut kami adalah kami suka turbo. Pada WRX Wagon itu mesinnya berturbo, boxer turbo. Kalau yang ini di gaspol biasa-biasa saja. Walaupun sebenarnya 185 horsepower dengan torsi maksimal 245 Nm, tapi mesinnya tidak terlalu spesial. Yang hanya spesial di bagian boxernya aja, sehingga titik beratnya itu lebih rendah. Untuk manuver-manuver itu pasti lebih baik. Tapi ya itu saja bagian kespesialan boxer ya. Kalau boxer yang dulu tuh enak tuh, ada suara pincangnya. Kalau ini enggak. Jadi selisih 200 juta lebih untuk mendapatkan suspensi yang bisa diatur dan turbo, dan dapat mobil yang lebih keren, WRX Wagon. Tapi kalau nggak mau pakai suspensi yang bisa diatur-atur dan nggak mau sekeren Wagon itu ya, Outback aja ini lebih enak. Seberapa pelan ya? Kita tes 0-100. Oke, 1, 2, 3. Meraung. Masih meraung. Ah, 9,75 tanpa effort. Di bawah 10 detik sih. Mungkin kalau pakai nahan rem, matiin AC, traction control mati, mungkin bisa 9 kecil, 9 detik kecil, tapi tetap nah, masa kencengan Zenix. Tapi sebenarnya pakai mobil ini nggak terasa pelan, nggak terasa underpower. Tapi kalau mau dipakai agresif, ngebut-ngebutan itu kurang nikmat tuh. Nggak terasa underpower. Jadi kayak gini nih, kita lagi lari 60, kita gas dikit, mesin meraung, tapi lumayan narik. Cuma ya nggak kenceng-kenceng amat, biasa-biasa saja larinya. Tapi yang kami terkesima adalah suspensinya. Apakah kami menyesal beli WRX Wagon? Nggak menyesal, cuma kesel. Kesel kenapa ini mobil nyaman, enak dibandingkan dengan WRX Wagon yang lebih mahal. Kesel aja. Cuma Wagon itu keren, lihat nih. Rencananya akan ganti velg dan ada kekerenan lainnya yang ingin kami lakukan pada WRX Wagon kami. Ya, stay tune di channel Om Mobi, subscribe ke channel Om Mobi juga. Channel ini Motomobi, subscribe juga apabila belum. Itu saja videonya. Oh, overall mengenai Subaru Outback merupakan mobil yang tepat
Apabila Anda suka Subaru, Anda ingin beli Subaru dibanding Forester, Crosstrek, kami milih ini, Subaru Outback. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum beriku dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.